Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa zakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sadaqallahul aliyul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah subuh yang kami muliakan, sebagaimana telah kita ketahui bahwa umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibanding dengan umat-umat yang lain itu tidak terlalu panjang umurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan umatnya. A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa qalluhum yajuzu salik. Umurnya umatku, kata Rasulullah, antara 60 sampai 70. Artinya sedikit yang lewat 70 baru dia meninggal dunia. Dan alhamdulillah hadirin yang kami muliakan, sering kita dengar bahwa dunia sementara, akhirat selamanya. Artinya apa? Akhirat itu selamanya, kita butuh bekal banyak, akan tetapi usia kita pendek. Tapi alhamdulillah hadirin yang kami muliakan, Allah subhanahu wa ta'ala merahmati umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadangkala ada hari sedikit kita beribadah tapi dilipat gandakan Allah pahalanya. Ada malam sedikit kita beribadah tapi Allah melipat gandakan pahalanya. Nah, oleh karena itu hadirin yang kami muliakan, hari ini sudah hari ketiga bulan Zulhijjah. Ternyata hadirin yang kami muliakan, di dalam Al-Quran itu, dalam surah Al-Fajr, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan itu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal fajr, demi waktu fajar, walayalin asrin, dan malam 10. Apa artinya malam 10? Para ahli tafsir mengatakan ini hari 10 pertama bulan Zulhijjah. Ada memang perbedaan pendapat upaya tentang menafsirkan walayalin asrin itu. Ada yang mengatakan 10 terakhir bulan suci Ramadan, ada yang mengatakan 10 pertama, tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah itu hari yang paling mulia. Tapi kebanyakan ulama tafsir mengatakan pendapat yang paling rajih itu adalah bulan Zulhijjah. Kenapa? Karena di dalamnya ada Ibnu Abbas yang meriwayatkan ini hadis. Itu Pak perlu kita pahami ya. Itu Ibnu Abbas pernah didoakan oleh Rasulullah, Allahumma faqqihhu fiddin wa 'allimhu tawil. Allahumma faqqihhu fiddin, ya Allah jadikan dia ahli dalam agama dan jadikan dia ahli dalam bidang tafsir Al-Quran. Makanya kalau ulama tafsir berbeda pendapat, Ibnu Abbas ada di dalamnya, maka ulama itu mengambil pendapatnya Ibnu Abbas. Kenapa? Karena menghargai doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang kami muliakan, oleh karena itu pendapat yang paling kuat di sini adalah tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah itu hari yang sangat mulia. Nah, hadirin yang kami muliakan, apa kemuliaannya? Di dalam hadis ini, bab fadli shaumi wa ghairihi fil asril awwali min Dzulhijjah. Bab keutamaan berpuasa dan yang lainnya. Artinya bukan hanya puasa, ada amalan-amalan yang lain itu fil asril awwali, pada 10 pertama tanggal 1 sampai 10 dari Dzulhijjah. Nah, kita akan baca hadisnya karena hadis yang saya bawakan. Ani Bani Abbas radhiyallahu anhuma
dari Ibnu Abbas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, keduanya. Itu Ibnu Abbas lupa nama aslinya adalah Abdullah. Disingkat menjadi Abdullah bin Abbas. Qala, apa kata Ibnu Abbas? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari-hari al-amalus sholih, orang beramal soleh di dalamnya, di dalam hari itu, ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yang lebih dicintai Allah dari ini hari. Artinya ya kumak kamal amadecing iya sewe, mulai hari Rabu kemarin itu sampai hari Kamis yang akan datang hari 10 ya, itu maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahalanya. Nah, itu melipat gandakan pahalanya, yakni ayyam al-ashri, yaitu 10 hari ya, tanggal 1 sampai 10. Qalu ya Rasulullah, sahabat bertanya, karena kan Nabi mengatakan hari yang sangat mulia, tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah. Maka sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah, apakah beramal soleh pada hari ini masih bisa mengalahkan pahalanya berjihad di jalan Allah? Orang berjihad itu melawan orang kafir ya, yang mau merusak agama Islam, yang mau merongrong agama kita. Ini kita berjuang melawannya. Apakah katanya juga berjihad dikalahkan oleh amalan soleh pada hari ini, hari ketiga Zulhijjah ya? Qala walal jihadu fi sabilillah, bahkan berjihad di jalan Allah itu masih dikalah pahalanya kalau kita berbuat baik pada hari ini, masih dikalah pahalanya berjihad. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min zalika bi syai'in, kecuali orang yang berjihad di jalan Allah itu dia berangkat berjihad, dia yang membiayai dirinya sendiri, dia yang mengungkosi dirinya, makanannya, persenjataannya, alat perangnya dan lain sebagainya. Itu falam yarji, dan tidak kembali dari itu sedikit pun. Artinya capu dunia, capu orang perang, bahkan dia meninggal dunia di medan perang juga, itu yang bisa mengalahkan amalan kita pada hari ini. Jadi karena itu menasehati diri saya, paringarang itu kisini to malabi kumanan ke hadir, mari kita bersungguh-sungguh melakukan amal ibadah hari ini sampai 10 terakhir ini. Sini ada beberapa hal yang saya catat, itu amalan-amalan apa saja Bu Pak yang perlu kita lakukan supaya mega apalan. Yang pertama, wa yustahabu fiha al-a'malus sholihatu wa ala ra'siha asyam. Kita diperintahkan banyak beribadah, terutama masalah puasa. Jadi sebenarnya itu puasa mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah kita disunnahkan untuk berpuasa. Kita disunnahkan untuk berpuasa. Akan tetapi ia pelekode yule male sira asona, cukup hari Kamis, hari Senin. Kan nanti insya Allah kan hari Jumat kayak kita lebarannya tanggal 6. Berarti masih ada Senin dan Kamis. Iya naro. Kalau kita tidak bisa mengambilnya ya cukup ambil hari Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah dan hari Arafah. Kalau kita tidak bisa mengambil 2 hari ya cukup 1 hari. Nah, yaitu hari Arafah. Apa yang dimaksud dengan hari Arafah? Tanggal 9 Zulhijjah orang wukuf di padang Arafah. Apa kemuliaannya Bapak berpuasa nanti tanggal 9 Zulhijjah? Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, an Abi Qatadah radhiyallahu anhu, dari Abi Qatadah yang diridhoi Allah, qala suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi Arafatah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa Arafah.
artinya tanggal 9 Zulhijjah atau hari Kamis nanti ini akan datang. Apa kata Rasulullah? Yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyah, rawahu Muslim. Siapa yang lupa berpuasa pada hari Arafah, Allah akan mengampuni dosa yang telah lalu, wal baqiyah, dan akan datang. Tapi tolong diingat, di sini disebutkan bahwa dosa yang diampuni katanya adalah dosa hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungan sesama manusia tidak diampuni oleh Allah kalau kita tidak saling memaafkan. Yang kedua, dosa yang diampuni di sini hanyalah dosa-dosa kecil. Itu yang korupsi tidak diampuni dosanya biar puasa 1 tahun. Nah, itu karena dosa besar. Orang yang dosa besar tidak diampuni dosanya. Ini yang perlu kita ingat. Ini yang perlu kita ingat, hadirin yang kami muliakan. Jadi pada puasa ini insyaallah mudah-mudahan aleki kekuatan Allah Ta'ala untuk berpuasa. Kemudian yang kedua, amalan apa lagi yang perlu kita lakukan? Az-zikru wal iksaru minat takbiri wat tahlili wat tahmid. Kita harus perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir. Kita bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kapan kita mulai bertakbir? Ada beberapa pendapat ulama. Saya pernah sampaikan di sini dan ada yang bertanya bulan lalu ya, kapan dimulai takbir? Ada ulama yang berpendapat adalah kalau sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah sampai terakhir hari Tasyrik tanggal 13, di situ kita disunnatkan untuk bertakbir. Jadi pamula sebenarnya suatu mata takbir ini mana pendapatnya lebih pakai di takbir itu. Takbiran ada 2 macam. Ada namanya takbir mutlak. Takbir mutlak itu di mana saja kita bisa bertakbir, yang penting tempat diizinkan untuk mengingat Allah. Mak galungi, mak guguki, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita di pasar, kita di masjid, kita di sekolah, kita di mobil, kita di jalan, silakan Anda bertakbir. Itu namanya takbir mutlak. Ada juga yang dimaksud dengan takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu yang terikat dengan waktu. Nah, takbir muqayyad ini katanya setelah terbitnya fajar nanti hari Kamis, hari Arafah, terbit fajar itu kita sudah disunatkan takbir sesudah sholat 5 waktu. Itu namanya takbir muqayyad. Nah, jadi pamula waktu asona Kamisi perwasa fajar subuh kita sudah takbiran itu sampai terakhir hari Tasyrik. 11, 12, 13 pura biasa rane pajai. Nah, kalau takbir muqayyad setiap sudah sholat 5 waktu kita takbiran. Ada juga pendapat mengatakan bahwa dimulainya takbiran itu nanti pada hari Arafah. Dia tidak memulai dari pertama Zulhijjah. Hari Arafah dimulai, takbir terbagi 2 juga, ada takbir mutlak dan ada takbir muqayyad. Takbirnya itu di sembarang waktu, di sembarangan tempat. Yang penting yang tempat diizinkan untuk mengingat Allah, bukan di WC dan lain sebagainya. Kalau takbir muqayyad itu sesudah sholat 5 waktu kita lakukan. Nah, hadirin yang kami muliakan, ada yang saya ingin sampaikan kepada kita semuanya. Jangan kita terlena dengan zikirnya. Saya mohon maaf ya, kita kan biasa terlena berapa jumlahnya kita lakukan. Saya ingin ingatkan, carilah kualitasnya bukan kuantitasnya. Makan jami menarikuma sikiri kimega tas sisabu tak dos sabu tas 100 sabu. Tapi apakah Anda bersikir mengingat Allah? Ada orang yang bersikir yang diingat bukan Allah, tapi hitungannya, tasbihnya yang diingat. Berarti sia-sia kita bersikir. Makanya itulah ada tasbih yang membantu kita. Dia nanti sila ada mak bilang ya, subhanallah walhamdulillah, siakan di dia roh. Ya apa ya kau dia nanti pakai bilang-bilang ya masih say. Siakan dibilangan naik. Karena ada memang sikir itu yang ditentukan bilangannya. Seperti kan sudah sholat 33 kali subhanallah walhamdulillah wallahu, kan 33 semua. Ya sekaya mau perlu. Nah, makanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd.
Apa sebenarnya maknanya ini? Apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala? Wazkurullah fi ayyamin ma'bududat. Ingatlah Allah banyak-banyak di. Nah, saya sampaikan Bu Pak, Allahu Akbar itu apa artinya Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Apanya Allah yang Maha Besar? Allah Maha Besar keagungannya, Allah Maha Besar kekuasaannya, Allah Maha Besar rahmatnya. Jadi kumakadaki Allahu Akbar, Allahu Akbar, ingat bahwa Allah Maha Kuasa. Kalau kita berbuat ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala kuasa melipat gandakan pahalanya. Allah Subhanahu wa taala Maha Besar rahmatnya, mengampuni dosa-dosa kita. Allah Maha Besar kekuasaannya untuk menolong dan membantu apa yang kita butuhkan. Itu seharusnya yang kita, kalau kita berzikir mengingat kepada Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Walillahil hamd. Allah lah yang memiliki pujian. Wajar memang Allah Subhanahu wa taala kita puji, karena kenapa? Kita bisa hidup dan menikmati alam ini, tidak ada lain kecuali pamasina pun Allah taala. Makanya wajarlah setiap kita mendapatkan nikmat selalu kita mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Kenapa kita memuji Allah? Nah, sebab pamasina Pak Berina pun Allah taala sehingga kita hidup sehat dan menikmati segala apa fasilitas yang ada di dunia ini. Itu yang perlu kita pahami kalau kita berzikir. Itu yang perlu kita pahami, dan tolong kalau kita berzikir tolong diresapi maknanya. Wala zikrullahi akbar, mengingat Allah itu sangat besar manfaatnya. Kemudian amalan apa lagi yang perlu kita lakukan di bulan suci Ramadan? Tadi di bulan ini as-salatu al-hirsu ala ada'is salawati fi waqtiha wal iksar minan nawafil. Ya, pakanjaki sumpah jatta, terutama sholat 5 waktu. Kemudian kita juga perbanyak sholat sunat, karena saya yakin Bu Pak, Allah bersumpah itu memakai wawul qasam, itu menunjukkan bahwa hari ini sangat mulia. Allah tidak bersumpah kecuali melalui sesuatu hal yang agung. Makanya keagungannya ini kita pergunakan, hadirin yang kami muliakan. Pakanjaki sumpah jadi mawatuta mas sampah sunnah kita mengenai sampah sunnah, insyaallah nama seki pun Allah taala. Kemudian yang ketiga as-sadaqah, pamegai pasti kata, terutama makarobaki. Jangan kita tidak berkurban, jangan banyak orang, terlalu banyak megalada dari kina. Kalau tidak ada uangnya, tidak ada begini, padahal mega mau akan nanti lagi kita berkurban. Karena kenapa? Tahun depan belum tentu Anda hidup. Berkurban untuk orang meninggal dunia itu, kalau dia tidak berpesan sewaktu hidupnya, atau dia tidak bernasar, pernah bernasar, nah meloki makarubangi, ada ulama mengatakan aja nama makarubangi, tidak usah berkurban untuk orang meninggal, kecuali dia pernah berpesan atau dia pernah bernasar, baru boleh dikurbankan. Makanya untuk menghilangkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama, akaruba memang itakala kituo, maka ketoban negala madareki mari minatumo nrogala nama madareki mari minatumo digaga duina padahal mega mo gaga nanti lengi. Jangan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita berkurban, kita akan mendapatkan pahalanya. Nah, dan pengirusata pun Allah taala nama seki pun insyaallah barakana karubatan apa tama kimatu pun Allah taala surga. Nah, kemudian selanjutnya yang perlu kita ingat qiraatul Quran, mengaji ki. Nah, itu mengaji itu perlu. Nah, anak-anakku di sana penghafal Quran, yang terbaik itu kalau ada pengajian begini jangan dulu mengaji. Karena tidak ada gunanya kau banyak mengaji kalau tidak tahu tafsirnya Al-Quran. Silakan Anda murajaah, tapi tolong kalau ada pengajian tidak usah dulu murajaah. Dengarkan ini apa yang kita sampaikan. Setiap tempat itu Bu Pak ada tempatnya. Setiap doa itu ada tempatnya. Membaca Al-Quran tidak ada mika yang kali pahalanya. Tapi kadang-kala Bu Pak, kalau kita mau makan, agak dibaca kami gimana kok? Allahumma barik lana fi marzaqtana.
qina azabannar itu lebih banyak pahalanya itu doa yang kita baca daripada membaca suratul Fatihah. Lebih banyak pahalanya kalau kita mau masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, lebih banyak pahalanya itu yang kita baca daripada menamatkan Al-Quran baru masuk WC. Kenapa? Karena itu yang diajarkan Rasulullah. Makanya umat ini harus tahu, harus dibaca dalam beribadah itu, harus tahu dalam beribadah. Jangan sembarangan ini yang paling tidak. Harus ada tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalam kitab Irsyadul Ibad itu disebutkan seperti itu. Nah, kemudian jadi kalau kita mengaji perlu itu watadabbur ma'aniha. Kita itu tadabburi maknanya. Jangan sekadar pahala. Apa yang Anda dapatkan dalam membaca Al-Quran? Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran diturunkan untuk menjadi petunjuk hidayah bagi manusia. Jadi ku mengaji bawa mide tuga kata lolongan. Coba satu ayat yang kita baca tapi kita tahu maknanya, kita tahu tafsirnya, dan kita bisa mengamalkannya, itu lebih baik daripada menghatamkan Al-Quran tapi kita tidak tahu sedikit pun apa-apa dari Al-Quran. Nah, kemudian selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah ini adalah Al-Haji wal Umrah. Alhamdulillah tahun ini saya tidak tahu berapa jumlah jamaah hajinya Indonesia. Banyak ya, tapi banyak yang tidak jadi pergi. Terutama Haji Puroda ini tidak jadi berangkat itu karena tidak bisa mengeluarkan visa. Pemerintah Arab Saudi tidak mengeluarkan visa, tapi ada saya lihat Menteri Agama mau mengusahakan bagaimana keluar. Tapi tadi malam saya lihat juga bahwa pembahasan visa yang mau berangkat ke Tanah Suci sudah final itu tanggal 26. Jadi dia agak harapan ia melu menerima ke Makokwai. Dan saya ingin ingatkan hadirin yang kami muliakan, kita tidak jadi berangkat haji tahun ini, tidak usah kita berputus asa, tidak usah kita memaksakan kehendak. Kenapa hadirin? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan man istata'a ilaihi sabila. Orang yang mampu berangkat ke Tanah Suci yang diperintahkan berhaji. Kalau kita tidak mampu, tidak usah kita memaksakan kehendak. Tolong diingat baik-baik. Haji itu adalah ibadah rukun Islam. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak memerintahkan kita kalau kita tidak mampu. Nah, itu dosa kalau itu maka kalau kita tidak mampu. Mana yang dimaksud dengan mampu? Madisiki, angka paduita terpakai mengistor, angka pakapala, bukan sekadar ini, termasuk amnut tariq. Perjalanan itu aman. Jadi kalau kita tidak punya visa, tidak ada keamanan itu. Kalau tidak ada visa, makanya jangan banyak kita sekarang ini yang ditangkaplah, dipulangkanlah. Kenapa Pak Melo ki Mahkamah Jasimpo? Ingat, kalau kita tidak wukuf di Padang Arafah, Anda tidak berhak haji. Jadi kau boleh ki makadenan kata wukuf no limana kita haji, na bal-bal tesi dilino. Jangan maki hadirin yang itu haji bukan kebanggaan, tapi pamasina pun Allah Ta'ala hadirin yang kami muliakan. Ini orang mampu yang pergi. Makanya ibadah haji itu berupa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa salah satu jihad yang termulia itu adalah haji mabrur. Jadi ya rokomelo kimenre maka yang perlu kita ingat itu apakah kita haji mabrur atau tidak. Itu yang perlu kita ingat. Aja rumah kada semua kepisah aku tidak. Yang perlu Anda ingat kalau kita mau berangkat ke Tanah Suci adalah kita haji mabrur. Kenapa? Di sini disebutkan dalam Nushatul Muttaqin. Apa kata Rasulullah? Man hajja falam yarfus walam yafsuk raja'a ka yauma waladathu ummuhu, muttafaqun alaih. Barang siapa yang berhaji falam yarfus, itu yarfus munirota, macapila, berbicara pornoaksi dan lain sebagainya. Dia berhaji dan tidak berbicara pornoaksi, walam yafsuk, dan tidak berbuat fasik, tidak berbuat dosa, dia itu akan kembali. Dia bagaikan anak baru dilahirkan dari kandungan ibunya. Nah, dampak dosa ataupun Allah Ta'ala. Tapi di sini
disebutkan hadirin yang kami muliakan, sarahnya hadis ini, apa kata ulama kita? Annal hajja atau innal hajja mukaffirul lizunubi wa mahilil asami al-muqtarifa qablahu. Jadi begini, sesungguhnya haji itu yang dapat mengampuni dosa itu, wal jumhur ala anna hadza takfiri khassum bis saghairi dunal kabair wa khassum biz zunubis al muta'alliqa bi haqqillahi ta'ala. Jadi begini, dosa yang diampuni Bapak di sini kalau kita berhaji, jumhur ulama mengatakan bahwa dosa-dosa kecil yang diampuni. Dosa-dosa kecil yang diampuni, dan itu pun hubungan kita dengan Allah. Hubungan sesama manusia tidak diampuni oleh Allah kecuali kita saling memaafkan. Makanya melalui tempat ini tidak ada kias sempurna Bu Padi. Biasa kita berbicara orang tersinggung, bisa kita bertingkah laku orang tidak senang, mari kita saling memaafkan. Tidak ada kias sempurna, tidak ada kias sempurna. Aja kamu nisilada kima puasa masumpah dan lain sebagainya, nah dampang dosa pun, tapi Allah tidak mengampuni dosa sesama manusia. Dan ingat, ternyata orang yang diampuni dosanya yang berhaji hanyalah haji mabrur. Jadi kalau tidak haji mabrur tidak diampuni dosanya. Ini kata ulama kita ini. Nah, jadi makanya ini yang perlu kita perhatikan supaya haji mabrur ki Ibu Pak. Tolong diingat firman Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Supaya wadiki menjadi haji mabrur, bekal yang kita bawa ke tanah suci, bawalah ketakwaan. Mitau kiri Allah taala kutul Makkah, insyaallah kita kembali menjadi haji mabrur. Kenapa? Karena di Makkah itu banyak sekali problem yang kita hadapi. Terlalu banyak manusia di sana, terlalu banyak makanan dan lain sebagainya, makanya terlalu banyak tantangannya. Angkatan lu agaga faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj. Barang siapa yang tidak bertengkar, dia cuma pengiwang, wala fusuka, dan kita tidak berbuat dosa di sana, kita tidak berbicara pornografi di sana, maka insyaallah ngadam pengdosana pun Allah taala. Itulah ciri-ciri haji mabrur. Dan kita ini mana ngupolewi Makkah, ada gak ciri-cirinya haji mabrur? Ada gak tanda-tandanya orang haji mabrur? Tanda-tandanya Bapak haji mabrur itu kong kata pole Makkah, na pede makanja aku pole Makkah, makanja beri kadana, makanja pangkau kanna, mabassatoni ma beri jamaatoni. Itu ciri-cirinya haji mabrur. Tapi kong kata pole Makkah na pede majasi pami, pede makosaram dan lain sebagainya, bukan haji mabrur itu. Bukan haji mabrur. Makanya tapi akan tetapi merupakan namanya manusia. Kadang-kadang kan kita khilaf. Mak bicara ke dina sadil nama kosara, langi pangkau kata. Kita juga harus ingat al-insanu makhallul khata'i wan nisyan. Manusia itu kadang-kala lupa dan kadang-kala salah. Makanya orang yang salah itu sebaiknya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kesimpulan dalam pengajian ini sebelum kita mengadakan tanya jawab, kesimpulan yang pertama pada loki main pemegede cipta, karena semenjak tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 nanti hari lebaran itu, kalau kita berbuat pahala, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahalanya. Kesimpulan yang kedua, supaya kita termotivasi beribadah, mari kita ingat sudah berapa umur tak? Sudah berapa umur tak? Tuh maloloi lagi mati apalagi di matoai. Ya ku mati ki. Ternyata hadirin yang kami muliakan, saya pernah membaca dalam kitab Irsyadul Ibad itu bahwa ayat yang paling bahaya dalam Al-Quran itu, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Itu ayat yang paling bahaya. Artinya kuitimbangi matu bupa amalata, kalau banyak kebaikan ta maka kebaikan yang kita dapat, kalau banyak kejahatan ta, banyak dosa ta, maka kita akan mendapatkan murka dan akan mendapatkan neraka. Itu katanya ayat yang paling bahaya. Kenapa? Nasabah aja kami timbang amalata na cede mi bae man rasa gitu. Nah, makanya sebelum ditimbang pahalata, hasibu ampusakum qabla an tuhasabu. Taparessa leta rawatude na panaparessa ki po Allah taala. Kemudian berkurban ki maka robaki, mudah-mudahan pada nama seki po Allah taala.
Ya, saya kira inilah apa yang sempat saya sampaikan. Mungkin di antara kita ada yang mau bertanya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja Pak Ustaz. Yang pertama tadi ada disinggung mengenai bahwa pahalanya orang yang berdoa sebelum masuk WC itu jauh lebih banyak daripada orang menghafal Al-Quran. Ketika mau masuk Quran, ketika mau masuk WC, bukan sekarang. Oh, ya. Maksudnya bukan seperti itu deh. Ipulumi menipakutanata apa salah paham itu. Artinya kalau kita mau masuk WC, mana lebih baik alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin daripada Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Lebih baik Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi daripada menghafal Quran baru masuk WC. Kenapa? Karena itu yang diajarkan Rasulullah. Bisa dipahami? Ya, terima kasih. Oke. Selanjutnya mengenai masalah haji tadi. Mungkin tidak bisa dipungkiri Pak Ustaz bahwa banyak orang naik haji itu dengan melakukan berbagai macam cara. Pokoknya ya kalau perlu mensiku kiri kanan, kalau perlu menyogok dan sebagainya. Nah, ini tidak bisa. Kadang-kadang ada yang terjadi begini. Tapi alasannya itu kan sebuah juga, katanya sebuah usaha. Panggilan, tapi panggilan yang melalui usaha. Nah, itu alasan mereka ini. Bagaimana ini Pak Ustaz? Yang ketiga, ada pertanyaan di masyarakat begini Pak Ustaz. Saya ingin berkurban, tapi saya mau mengumpulkan keluarga-keluarga, dan sapi ini saya potong dan saya masak dulu. Memasak ini tentu dalam arti mungkin angkana kondro, angkana sambal goreng, angkana sate dan sebagainya. Kalau sesudah saya masak begini baru saya bagikan kepada yang berhak. Bagaimana Pak Ustadz ini? Apakah ini boleh atau bagaimana secara abdalnya? Sementara terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tadi 3 pertanyaan, sudah saya jawab 1 toh tentang masuk WC. Nah, kemudian menyogok baru naik ke tanah suci. Ada betul gak yang begitu yang menyogok? No? Ada gak yang menyogok? Saya Pak pastikan kalau ada yang menyogok begitu, jangan diambil hanya orang lain. Jangan kita mengambil, mencuri, korupsi, usaha juga supaya kita kaya toh. Usaha. Tapi berusahalah dengan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-rashi wal murtasi finnar. Orang yang menyogok dan disogok sama-sama masuk neraka. Letu ki Makkah tapi lisu ki pertama ki matu neraka. Tapi lah ini. Mana kita pilih? Silakan. Apa itu tebu Pak, banyak sekali logikanya. Namun salah apa tujuh tuh demi tercapai cita-cita, silahkan. Silakan menyogok, tapi hati-hati ki, jangan sampai tidak. Apa megala ada alasan tahu tapi kau ini memuji, tapi anda akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka mengambil haknya orang lain. Dekna pada umpamanya haji plus yang kita masuki toh sudah kita menyetor kang umpamanya 5 tahun jadwal tak kenapa kita ngobati 5 topi matu yang akan datang baru kita berangkat. Ternyata belum sampai 5 tahun kita disuruh kenapa? Karena orang yang di depan itu tidak sanggup untuk membayarnya. Maka itu boleh Pak, dia tidak mampu. Dia tidak mampu rojolo tahu makam aja. Pada 100 juta dan kopen rena 200 juta umpamanya. Dan dia tidak sanggup membayar 200 juta. Maka dimajukanlah apa yang ada di belakangnya. Saya kira beda itu. Tapi kok itu yang menyogok dan lain sebagainya, apa yang kita tanyakan begitu saya majamil aku pastikan tidak diterima hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala orang seperti itu karena menganiaya orang. Nah, itu Pak Haji ini. Jadi makanya jangan menyogok karena kita tidak mampu. Nanti mampu kita baru berangkat ke tanah suci. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan ketiga lah berkurban dan mengumpulkan keluarga untuk makan-makan. Saya kira tidak jadi masalah. Nah, kita bertanya bagaimana masaknya, apakah boleh dikasih yang sudah masak bagi ke orang-orang? Boleh, tidak jadi masalah. Boleh. Tidak jadi masalah. Cuma kalau saya sebaiknya memang yang mentahnya kita kasih, karena biasa orang dikasih
konro, dia bilang, ay, seandainya daging mantap, kami kimanyonya, toh, ya lesima tu nyonya, mesima sate, ya apa kok daging mentana lagi kau mani. Nah, tapi kalau masalah keabsahannya, insya Allah benar di Pak Haji, tidak salah, tetap tidak apa pahala, insya Allah taala. Nih, nah, saya kira seperti itu. Ada juga yang alasannya bos. Kalau yang mentah dikasih, belum tentu kasih dia mampu, dia belikan lagi belikan lagi bumbu dan sebagainya. Tapi kalau yang sudah dimasak, langsung dimakan saja. Ya mana tuh lo ini syukuru ki Pak Beri nang Allah taala. Ya lini mi kamu pada rekina. Jangan terlalu banyak cencon na ko yale ko agaga. Pura yale ni dagi menu pina suami menu ni aga. Guru toko berusaha ko juga tuh. Silakan Pak, silakan. Ya, terima kasih. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Pertanyaan saya yang pertama, Pak Ustaz. Iya. Apakah ada perbedaan pahala yang kita dapat pada hari pertama sampai 10 Zulhijjah itu? Oh, kalau perbedaan. Iya, apakah ada perbedaan pahala yang kita dapat atas ibadah yang kita lakukan antara hari pertama, kedua sampai ke 10? Yeah. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang korban. Yeah. Saya masih sering mendengar, misalnya kita punya orang tua, bapak meninggal. Yeah. Selama hidupnya mungkin orang tua kita belum pernah berkorban. Yeah. Nah, sekarang anak cucunya, karena dia tahu orang tuanya tidak pernah berkorban, dia niatkan untuk berkorban untuk atas nama almarhum kakek atau orang tua. Apa itu dibenarkan? Ya, karena ini kita mengharapkan supaya ada juga pahala karena usahanya orang tua kita, sehingga anak cucunya bisa seperti saat ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini berkorbankan dibagi tiga, Pak Ustaz, ya. Ada untuk fakir miskin, ada untuk tetangga, dan ada untuk yang berkorban. Jadi misalnya untuk kita mengundang misalnya staf atau teman-teman di kantor untuk menikmati korban kita di luar daripada yang tadi fakir miskin dengan tetangga, itu kita sudah berikan untuk hak kita. Itu fadilahnya untuk kita berikan itu. Dan yang terakhir, Pak Ustaz, kami pernah mendengar ceramah bahwa orang yang mau berkorban dilarang bercukur, dilarang potong kuku, dilarang ini. Itu dalilnya, Pak Ustaz, ya. Dalilnya supaya kita bisa ini. Dan yang kelima, yang terakhir, ini kan hari tasyrik 11, 12, 13, Pak Ustaz. Kan itu Yaumul Bid itu kan 13, 14, 15, Pak Ustaz. Tapi ada larangan untuk berpuasa. Itu kenapa sampai kita dilarang berpuasa pada hari tasyrik itu, Pak Ustaz? Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. Apakah ada perbedaannya kalau kita berbuat amalan-amalan seperti pahala lah, ya? Tapi kalau kita beramal soleh tanggal 1 sampai tanggal 10, ya, yang secara cuma puasanya yang saya dapat, puasanya, bahwa hari Arafah itu lebih diunggulkan dengan hari-hari sebelumnya. Nah, karena Rasulullah mengatakan bahwa barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah, maka Allah akan mengampuni dosanya selama 2 tahun. Itu yang lainnya itu mungkin sama di semua, Pak Haji. Nah, kemudian selanjutnya anak cucu itu mengumpulkan uang untuk berkorban untuk orang meninggal dunia. Singkatnya, pendapat yang saya pakai, Pak Haji, pendapat yang membolehkan berkurban untuk orang meninggal dunia. Dia pernah berpesan atau tidak, saya lebih cenderung mengambil pendapat bahwa orang berkurban untuk ke orang tuanya itu dibolehkan. Dan saya ingin ingatkan bahwa sebenarnya kalau kita berkurban itu, selama orang tua kita muslim, walaupun kita tidak niatkan kepada orang tua, tetap dapat pahala. Inna atyaba ma akala rajulu min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi. Karena seorang anak berbuat baik itu, maka orang tuanya akan mendapatkan balasan pahala juga. Jadi insya Allah akan dapat pahala itu nih. Kalau kita mau niatkan tidak jadi masalah juga. Itu pendapat yang saya pakai. Ada yang mengatakan tidak usah secara istiqlalan,
menyendiri. Tapi kalau saya boleh ji, kalau boleh kita bersedekah untuk orang meninggal dunia, boleh dihajikan, kenapa tidak boleh berkurban untuk orang meninggal dunia? Itu pendapat yang saya pakai. Nah, kemudian yang ketiga itu pembagian dagingnya dibagi 3. Sebenarnya itu pendapat ulama Pak Haji ya. Kalau kita ada dalam Al-Fiqhul Wadih bil Kitab was Sunnah al-Mazahibil Arba'ah, dia sebutkan bahwa Rasulullah SAW kalau berkurban itu sering lebih banyak dibagikan daripada yang diambil. Bahkan sebaliknya pernah lebih banyak diambil daripada yang dibagikan kepada orang. Dan tidak pernah Rasulullah SAW itu memberikan semua kepada orang. Karena kenapa ada perintah dalam Al-Quran, fakulu minha wa atimul ba'isal fakir, makanlah sebagian dan bagikanlah sebagian kepada orang fakir. Makanya ini ada ulama berpendapat bagus kalau dibagi 3, sepertiga diambil orang berkurban, sepertiga hadiah, sepertiga sedekah. Nah, jadi kalau kita sudah masak itu dan kita masak sama staf, makan dengan staf, saya kira tidak jadi masalah lagi. Karena kan itu intinya kan memberi makan juga. Apalagi fungsinya itu apa namanya? Salah satu fungsinya kurban itu untuk membangun hubungan sosial. Jadi kalau kita kasih makan anggota atau Pak Haji, pasti itu hubungan tadi dengan dia akan baik. Ya kalau dia kata pandra ke punggawa tuh pasti kinai, ya apa kupur tapandra kan itu bagus. Itu fungsinya sebenarnya kurban. Fungsinya itu kurban, nggak jadi masalah ji. Kemudian yang keempat, dilarang memotong kuku. Iza arada hadukum ayyudhiya fala yamussana min syarri wa basarihi syai'a. Apabila kita hendak berkurban, mau kita berkurban, dilarang memotong rambut, bulu-bulu yang ada di tubuh. Kemudian dilarang memotong kuku. Apa fungsinya? Supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh tubuh, tak mengampuni dosanya anggota tubuh kita ini. Jangan dipotong dulu. Kapan mulai dipotong? Setelah sudah dipotong kambing tak, sudah dipotong sapi tak boleh bikin mencukur. Kemudian yang dilarang mencukur yang berkurban, yang tidak berkurban yang tidak apa-apa ji. Nomor sesukunya cikuru itu mereka makarobem ya tiang. Tapi kalau kita berbicara pahala Pak Haji, kita yang berkurban maka seluruh anggota anggota keluarga dalam rumah itu akan mendapatkan pahala semuanya. Kemudian yang kelima adalah hari tasrik bersamaan dengan Yaumul Bid. Kalau saya tunda dulu kita berpuasa karena hari tasrik itu hari makan-makan. Alangkah tidak enaknya kalau kita datang ke rumah saya Pak Haji bertamu, saya subuhkan kisah balagor bilang saya puasa Ustaz. Kan indah enak tuh. Jangan nih. Walaupun mungkin ada ulama yang membolehkan bahwa tidak boleh memang puasa tapi bertepatan dengan apa namanya ada hari yang lain maka boleh, tapi kalau saya jangan maki dulu puasa. Jangan maki dulu puasa. Sama hari Jumat kan, hari Jumat makruh puasa, tapi kalau ada hal-hal yang apa namanya yang kita lakukan seperti Yaumul Bid dengan hari Jumat boleh kita berpuasa. Tapi kalau saya terutama hari Tasri ini jangan maki dulu berpuasa. Karena hari makan-makan deh. Ya sekira Pak Haji masih ada satu orang selalu terlambat ini Bapak ini. Yang terakhir ini. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempersingkat waktu. Ini seleksi binatang hewan yang akan dipotong itu sudah cukup, tidak ada cacat. Tapi setelah itu kita ambil dari jauh, misalnya naik mobil sampai di tempat pemotongan, dia lompat turun, patah kakinya, cacat, dia terpotong kakinya atau patah, bagaimana ya? Pokoknya ada dosa. Langsung saya jawab dulu. Langsung saya jawab. Tidak boleh berkurban dengan 4 cacat. Tidak boleh berkurban kalau masalah matanda tuh, cilingi, butai, kacoi tidak boleh. Termasuk pincang tidak boleh, termasuk sakit keras tidak boleh, termasuk yang apa namanya kurus sekali itu yang tidak boleh. Nah itu yang disepakati para ulama, karena Nabi langsung bilang, yang lain itu ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Terkhusus pincang, ada ulama yang berpendapat bahwa yang dilarang itu kalau kita pergi beli sapi kepat tali.
Iya ko sapi madisi tali pole korme kampung na tawe na kecelakaan itu tidak jadi masalah. Tapi kung kadu kita pakai selewi hanya lu kepangi ta pakai. Nah, tapi kode nagaga duita ta pakai itu kepangi karena kecelakaan nih tidak jadi masalah. Ya, misalnya lagi selanjutnya. Yeah. Ini hewan yang akan dipotong sapi, kerbau, kambing. Tapi di masyarakat itu banyak terjadi tidak ingin rasanya, tidak puas rasanya kalau tidak memotong. Jadi dia potong ayam begitu. Nah, istilahnya mepat darah, tidak mau kalau dia tidak mepat darah. Oke. Ayam. Kalau pendapatnya mayoritas ahli tafsir, lihat kursi Allah lama rasakahu min bahimatil an'am, tidak boleh berkurban pakai ayam. Tidak boleh berkurban pakai ayam karena itu binatang al-an'am. Al-an'am itu unta, sapi, termasuk kerbau, kata Profesor Wahbah Suhaili dalam Fiqhul Islam Wadillatuhu, kerbau, kambing dengan domba. Nah, itu pendapat mayoritas ulama. Ayam, ada pendapat ulama yang membolehkan ayam, tapi kalau saya jangan dipakai pendapat pakai ayam. Apa mereka si matu to masike kada manubawan na buat dimu pale. To magi na kada to matotta. Dena wadi dena padar te ko asol leperangi na sabak ko magire manu maneng bali bolata ditagire manu idi maka cinna ki matu. Manre maneng manu te ditandar ka makaleleng kepala ko to sike te bali bola dina lekki maka cinna bawa mani. Jadi agire manu bawan itu. Magire manu ni. Nggak sekira seperti itu. Iya, masih bisa. Ya, ini mani. Yang penting lo mau tahu ya. Ini hewan yang dipotong itu ada dikenal hewan kijang. Kijang, oke. Iya, kijang. Anoa, tidak pernah saya lihat anoa. Anoa itu dilarang. Terus yang pemerintah dilindungi. Kuda. Ya. Kuda, ya itu saja. Sekian dan terima kasih. Ibnu Hazm al-Andalusi ada kitabnya namanya Al-Muhalla ya. Itu memang ada ulama yang membolehkan bahwa seluruh hewan yang 4 kakinya atau hewan yang terbang yang bisa dimakan boleh dipakai untuk berkurban. Berarti kalau pendapat minta pakai namu nyarau dipakai makaruba. Namu anoa wa dipakai makaruba, tapi kalau anoa tak pakai makaruba nanti ke polisi. Karena hewan dilindungi. Itu anoa itu dilindungi karena sudah hampir punah. Termasuk rusa bahaya. Akaruba ini tatama tarungkuang akaruba dipakai liseng pemerintah kita akan ditangkap. Nah, karena hewan yang dilindungi. Ya mi kowe bicara ki masalah keabsahannya, pendapat yang paling kuat Pak tidak boleh berkurban kecuali binatang al-an'am. Ya mohon ada pendapat yang kita pakai itu boleh karena katanya seluruh hewan yang 4 kakinya yang boleh dimakan itu boleh dipakai untuk berkurban. Wallahu taala a'lam. Ya, sekira sampai di sini Bu Pak. Jadi ya mari kita bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bukan hanya sampai di kerongkongan, tapi sampai dalam hati kita dan kita bisa mengamalkannya insyaallah taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Ini lempar min qalbi la yakhsha min nafsil asbab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.